Sial, tentu saja. Bagaimana bisa kamu melupakan wajah seseorang dalam waktu sesingkat itu? Di rumah sakit Yongnam. Apakah Anda bertugas di sana? Oh, itu bukan. Apakah bukan seperti aku pernah melihatmu di sana? Tetapi bukankah kamu di rumah sakit dekat stasiun Yongnam? Aku tinggal di dekat sana. Nah, mungkin engkau salah lihat. Ya ampun, benarkah? Tidak mungkin aku melupakan seseorang setampan dirimu. Dasar wanita ini membual saja batin sang MC. Maaf untuk bertanya, tapi apakah Nona Hongye melakukan ini di tempat itu? Apa maksudmu? Kenapa baru nanya sekarang? Dia mungkin mengira aku ini gila. Rupanya di sini Yonghe pun ditanyai pekerjaan apanya sehari-harinya. Pokoknya aku bekerja untuk Chu Seon. Maaf Pak, apakah manajer tidak memberitahu tentang pekerjaanku? Tidak. Aku sekarang sedang sibuk, jadi aku tidak punya waktu untuk memeriksa apakah latar belakang Anda. Oh ya, baiklah, jadi begitu. Akanku tetap melakukannya rupanya. Batin wanita berkata lirih. Apakah kesulitan mengomongkan pekerjaan itu sangat berat bagi Anda? Enggak, bukan begitu, Pak. Beberapa tahun lalu pria mulai memikirkan pekerjaan wanita. Batin sang MC di sini di mana dia ingin melihat pekerjaan apa seorang wanita ini. Oh, maaf, Pak. Aku seorang guru latihan olahraga Pilates. Oh, Pilates ya, Nona? Iya, aku secara alami berasumsi bahwa Tuan Jungyuk tahu apa yang aku lakukan. Sebenarnya aku merasa sedikit malu karena kamu bilang kamu nggak tahu tentang Pilates. Kupikir kamu akan membenciku. Loh, kenapa saya harus membenci Anda, Nona? Aku juga nggak tahu sih, tetapi apa-apaan ini? Apa kamu mengejekku? Batin sang wanita. Pilates adalah olahraga yang baik. Itu membantumu memperbaiki postur tubuh dan menyeimbangkan tubuh kamu, kata sang MC. Sebenarnya aku tertarik dengan Anda, tapi untuk laki-laki itu berbeda. Tahukah kamu bahwa itu juga merupakan latihan rehabilitasi bagi tawanan perang? Di sini sang wanita mendengarkan penjelasan sang MC hanya terdiam saja. Itu dibuat oleh orang Jerman yang bernama Joseph Pilates. Nama asli yang diberikan sang pencipta bukan Pilates. Batin sang MC di sini tidak bercanda. Iya, sebenarnya aku hanya iseng saja. Sok tahu di sini. Aku senang telah ngobrol dengan dia tentang hal-hal itu. Wow, ya ampun Pak. Kamu ada seorang dokter dan kamu banyak tahu tentang Pilates. Ya sebanyak itu sih, hanya sekedar ku tahu aja. Gimana pun dia bukan kurang ajar, dia sangat menarik. Batin sang wanita di sini. Ya, kamu tampan sekali, kamu ini seorang dokter. Hahaha, nggak juga. Selain itu sepertinya kamu sangat pintar. Kamu pasti lelah menerima banyak pengakuan pasien, bukan? Saya yakin bukan masalah itu, batin sang wanita berbicara lirih. Nggak juga. Itu tidak dilakukan Hyung Yung jika tidak bisa melakukan dengan pria semacam ini. Rupanya sang wanita di dalam hatinya sudah mulai tertarik pada sang pria. Bagaimana tidak bisa, aku bisa mendeklarasikan diriku segera. Hahaha, itu tidak semudah itu. Oke, dia benar. Jadi, di sini ada sedikit flashback di sebelum pertemuan kencan. Jadi ketahuilah bahwa tidak benar-benar mengenaliku, terus apa bedanya? Kamu terdengar frustasi, tentu saja itu akan berubah. Rupanya di sini sang manajer dan sang MC mempunyai rencana di balik itu. Bagaimana kalau begitu? Yakin, berpikir dengan bijak. Kamu bukan Pak Yong Sik yang bekerja di perusahaan yang tidak dikenal, tapi mulai sekarang kamu adalah Dokter Chun Jung Hyuk. Apa? Aku Jung Jung Hyuk? Apa kau tahu apa impian dari Hyung Nim ini, Sebersama pria yang layak untuk meningkatkan status sosialnya. Tetapi bagaimana jika ada dokter di depannya, permainannya selesai alias game over? Apa maksudmu? Hanya untuk perubahan pekerjaan saja? Apakah semua wanita menginginkan pekerjaan semacam ini dan status sosial yang tinggi? Kamu tinggal di pegunungan apa? Hanya untuk berganti pekerjaan saja. Ketika kamu menikah tidak ada yang lebih penting dari pekerjaan dan gajimu. Wanita itu sangat materialistis. Apa? Semua wanita seperti itu kah?
Tak habis pikir. Apa kamu pikir hanya wanita yang melakukan sesuai seperti itu? Terkadang laki-laki juga sama aja, pingin wanita yang bergengsi. Aku sudah memperhatikan beberapa banyak pria bertanya tentang pekerjaan wanita akhir-akhir ini. Apakah kamu juga melakukan yang hal sama? Apa maksudmu? Aku ingin tahu apakah kamu juga peduli bahwa pria itu harus memiliki pekerjaan yang layak, yang juga mempunyai gaji yang besar. Apa yang salah dengan itu, Bung? Tentu saja itu bagus. Lagi pula, bukankah yang penting sekarang kan itu Yongnim, target sasaranmu? Benar juga. Terus kita lakukan tugas kita. Tidak banyak yang bisa dijelaskan. Pergi saja ke sana pura-pura naif dan belum bertemu banyak wanita. Dan kenapa harus seperti ini? Karena jelas saja wanita seperti Ani-Ani ini bisa buta karena mereka lihat seorang pria yang menghasilkan banyak uang, tetapi dia naif dan mereka pikir mereka bisa memilikinya di telapak tangan mereka. Yongnim ini adalah wanita JBL, jadi dia itu sangat suka dengan barang-barang mewah. Oke. Dan ternyata berpindah tempat di sini. Kencan buta mereka pun masuk di sebuah restoran sushi. Irasaimasen, selamat datang di restoran kami. Duduk di sini, Pak. Ini tempat duduk terbaik. Oke, kamu bisa melihat pemiliki penyiapan sushi mie. Anjir, orang ini sedikit naif. Macam apa laki-laki yang kau bawa hari ini? Betin milik kedai sushi. Hari ini aku yang traktir, jadi makanlah apa yang kamu inginkan, Pak Dokter. Tidak usah, tidak harus melakukannya kok. Ayolah, aku akan memintamu untuk datang, jadi tentu saja aku harus mentraktirmu, kata Nona Yungnim. Kenapa kamu membayar semua ini? Bukankah biasanya kamu yang meminta dibayarin oleh semua lelaki? Batin pemilik sushi lagi. Tolong beri aku yang terbaik, Pak. Oke, tunggu saja bentar ya. Makanan di sini enak-enak dan sangat mewah. Mendapat minuman enak, tapi apakah kamu peminum yang terbaik, Pak Dokter? Tidak, terima kasih. Aku akan membelikannya untukmu, kata sang MC di sini. Aku ingin minuman yang terbaik, tolong Pak. Sediakan untukku 2 botol dan juga buat Ona ini. Rupanya tidak lama kemudian makanan sushi dan juga botol hijau sampai di sana. Dan tidak lama mereka pun meminum minuman itu. Apakah ini padahal selama ini aku sangat memperhatikanmu, tapi kenapa kau tidak menunjukkan rasa minat kepada diriku, batin sang wanita. Rupanya di sini sang wanita pun langsung mengeluarkan jurus rayuan maut Neni Pelet rayuan level 1 dan nampak nikmat. Dan supaya makin lancar, sang wanita pun menggunakan trik rayuan maut level 3. Bagaimanapun juga aku tidak yakin siapa yang lebih naif, apakah itu dia atau aku. Setelah mengeluarkan jurus rayuan maut level 3 Nini Pelet, dia pun tidak mempan. Baiklah, aku harus mengeluarkan jurus rayuan ajian jaran goyang. Wow, jadi kamu melakukan operasi dengan tangan ini ya Pak Dokter? Kupikir mereka akan kasar karena itu adalah tangan dokter. Mereka sangat mulus dan lembut. Nona, apakah kamu pikir aku ini kuli bangunan? Maaf, itu rupanya berbeda ya. Kau tahu wanita yang suka seperti tangan ini? Oh, rupanya kamu menyukainya. Benarkah? Dengan rayuan ajian jarang goyang, rupanya sang MC langsung merespon. Nani, apa yang dia lakukan? Kenapa langsung nyosor tangannya ke sana? Di sini rupanya sang wanita pun tercengoh karena respon dari sang MC begitu cepat dan lihai. Dengan suara lirih dan membisik mengatakan, "Hei, bro, apa yang kamu lakukan? Kenapa tanganmu piknik ke sana ke sini? Nah, bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu ingin dekat denganku, bukan?" Kata sang MC sambil meyakinkan niatnya. Iya, yang bener aja. Kenapa sebesar ini? Nampaknya Kang Susi pun hanya diam-diam saja melihat mereka pergerakan saling bergerilya. Nah, dilihat dari jauh, itu hanya seperti biasa-biasa saja. Yang punya Kang Susi hanya diam-diam aja melihat pergerakan pasangan ini. Jadi produknya silakan untuk dimakan. Tapi nampaknya di sini sang Ani-Ani pun kelojotan karena jurus pamungkas sang MC mengenai telak bagian kelemahannya. King lihainya. Di sini yang punya pemilik sang Susi hanya diem saja saking mulusnya pergerakan sang MC. Hei, Nona, kenapa kau ini? Tidak apa-apa, hanya sedikit terbatuk. Oh, begitu ya.
Kupikir kalau terlalu banyak wasabi, mungkin aku sedikit rasa asin. Benarkah? Oh, sepertinya aku tidak melihat. Maafkan aku saja. Oh, tenang saja. Bro, apa yang kamu lakukan sudah berhenti. Aku jadi malu. Ya, tadi kamu memuji tanganku. Apakah tangan dokter itu halus? Kamu menyukainya. Langsung saja aku coba untuk itu. Tuan dokter, itu bukan maksudku. Maksudku aku hanya menyukai tanganmu saja. Kalau kamu tahu aku ini adalah orang yang dulu pernah kencan denganmu, kamu mungkin akan memukulku. Hahaha. Di sini ada rasa kepuasan. Sang MC telah balas dendam. Sang wanita aneh-aneh. Dia berganti topeng menjadi dokter. Kamu langsung kepincut seperti ini. Rupanya sang pemilik kursi pun ada sedikit kecewa dengan pergerakan mereka. Sang wanita pun langsung berdiri. Maaf pak, aku ingin ke toilet. Oh, toiletnya di luar lantai 2. Tapi harusnya kamu sudah tahu dengan baik bukan? Kata sang pemilik restoran. Mudah sekali mengakali wanita JBL ini. Hahaha. Rupanya di WC pun langsung dia menelpon temennya. Jusion, apa? Ada apa dengan pria itu? Dia pura-pura naif, tapi dia benar-benar seorang pemain level 1. Apa maksudmu? Ya begitulah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi jika kamu tidak menyukainya, aku akan memperkenalkan kepada wanita lain. Apa? Apa kau gila? Apa kamu pikir kamu satu-satunya orang yang mencari seorang dokter? Memikirkan fakta bahwa kita sudah bersama sejak awal, aku yakin kamu tahu. Apa dia tidak cukup untukmu? Hah? Bukan seperti itu. Hei, apakah kamu serius? Sorry Yongyi, aku sedang sibuk di kantor. Kamu nelpon aku hanya untuk masalah seperti ini. Lah kalau kau tidak suka, aku akan kekasih ke Sangsai aja, atau asal kamu tahu saja, kamu akan menyesal. Apa yang pria itu lakukan sekarang padamu, hah? Ya aku kalau dia seorang dokter biasanya aku akan bersempat dan untuk bertemu dengan orang-orang yang berstatus tinggi. Haruskah aku menanggung sebanyak ini? Ngomong-ngomong, apakah aku harus melakukan hal-hal seperti ini? Kata Yongyi di sini. Setelah 10 menit berlalu dari kamar mandi. Kemana pak orang itu? Pak, kemana ya pak dokter yang ada di sini? Oh itu. Benar, dia memintaku untuk memberimu catatan ini. Catatan? Dan dia pun sang wanita membaca catatan ini. Aku tunggu di Hotel Royal kamar 1501. Berpindah di Grand Royal Hotel. Ting tong, assalamualaikum. Dan kemudian pun sang wanita pergi ke sana. Kamar 1501. Wow, ini dia. Kupikir kamu tidak akan datang. Tentu saja aku akan datang. Tapi kamu sekarang di sini, berarti kamu setuju dengan ini bukan? Kamar hotelnya cukup mewah. Iya, tentu saja ini hotel VIP. Sebenarnya aku datang ke sini untuk membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kamu salah paham, apanya? Kamu ingin meluruskan apa? Aku bukan gadis JBL seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin lebih dekat dengan Jungyuk saya. Aku juga tidak semudah itu. Ternyata di sini Yongjim langsung dipeluk oleh sang MC. Asal kamu tahu, kita mempunyai perasaan suka sama suka. Sebenarnya Yongjung akan menyukaimu sejak aku bertemu denganmu. Semua wanita yang kutemui sombong dan penuh keegoisan. Mereka hanya suka terhadap profesiku dan uangku saja. Tapi kamu tampaknya begitu polos dan baik hati. Lagi-lagi kau adalah wanita yang cantik. Faktanya, aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan atau kehidupan seperti apa yang telah kau jalani. Itu tidak masalah bagiku sama sekali. Aku suka kejujuran Yongyung, wanita yang ku sayangi. Anjir, rayuan sang MC sungguh maut. Aku bertanya-tanya apa kau bisa bersama seseorang sepertimu selama sisa hidupku. Hah? Jungyuk? Apa kau tahu itu tidak mudah untuk melakukan ini pada kencan pertama kita. Dan terjadilah hal yang sesuai dengan kalian inginkan. Jadi, mulai sekarang kamu harus lebih jujur padaku. Kamu mengerti? Gila sayang, aku juga sangat mencintaimu. Langsung rayuan sang MC menusuk hati sang wanita. Di sini pun sangat menyukainya. Kalau begitu, mulai detik ini kau adalah milikku, kata sang laki sembari merayu dengan rayuan mau. Oke, kalau begitu, sembari menjawab malu-malu ngeong,
menelepon kepada sang MC. Tapi di tengah-tengah pertempuran maut, rupanya sang MC sangat terkaget-kaget dengan ada orang yang nelpon. HP dari seorang sayang, berarti dia sudah mempunyai pacar sebelumku, batin sang MC di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Belum dia supaya dia yang mengkhianati aku, entah tidak tahu. Dan wanita pun sangat terkejut di tengah-tengah ada yang nelpon. Rupanya sang MC mengambil HP itu kemudian mengangkat telepon. Sayang, apa yang terjadi ini? Kamu bisa menjelaskan sesuatu ini padaku? Itu mantan pacarku sayang, yang aku putusin beberapa waktu lalu. Tapi dia terus menelponku dan mengajak kita balikan. Anjir, lesnya pinter banget si wanita JBL ini. Oke, kalau begitu, ayo kita periksa apakah itu benar atau tidak. Kamu tentu saja akan memutuskannya. Halo Yumi. Halo Yung. Aku di sini. Halo, aku juga ada di sini. Apa kamu mendengarku? Iya, aku mendengarmu. Yung, kamu di mana? Sedang apa sekarang? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku begitu lama? Oh, aku sedang sibuk sayang. Sibuk apa? Apa maksudmu? Mulai sekarang kau jangan menelponku lagi. Apa? Kapan kamu bilang begitu? Tetapi rupanya di sini MC merasa jengkel karena diduakan dengan kekasihnya. Aku muak kau melakukan ini. Bukankah sudah kubilang, aku sudah putus denganmu. Sudah membuatnya jelas sebelumnya. Ayo kita putusan di sini. Dan gua N. Hah? Apa yang kamu bicarakan Yungju? Kamu ini wanita macam apa? Tiba-tiba kok ngejakin putus denganku? Jangan mengganti topik, Opa. Kamu terus terobsesi padaku, tidak mau melepaskanku, kata sang wanita. Oh, begitu. Apakah sekarang kamu punyai pacar baru selain aku? Enggak, bukan begitu, Opa. Itu hanya salah paham. Yongyu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengarkanku? Sialan anjir, wanita JBL ini kelakuannya sungguh menggelikan. Aku jadi jengkel. Dia suka-sukanya ganti pacar seenak jidatnya. Rupanya sang MC jengkel karena sang wanita ini juga mempermainkan laki-laki. Sang MC teringat mantan pacarnya dulu. Apa kamu akan mengatakan bahwa aku akan menikah denganmu itu kapan? Mulai detik ini kita putus. Anjir. Junjuk, apa kamu memiliki rumah untuk ditinggali atau saat ini kamu mempunyai tabungan? Kamu ingin mempunyai bayi padaku? Apa kamu sudah memikirkan cara membesarkan anak kita? Dan lain-lainnya. Kamu pasti laki-laki macam apa yang tidak punya persiapan. Ayo, kita putus. Di sini rupanya MC menerima undangan pernikahan dari mantannya yang sudah menikah dengan laki-laki lain. Anjir, rupanya begitu sakit hatinya sang MC ditinggal kekasihnya. Kalau teringat itu, aku semakin marah. Dia tidak putus denganku karena aku melakukan sesuatu yang salah, tetapi hanya mengejar harta saja. Kurang aja. Akan aku kasih pelajaran wanita ini betapa menyakitnya hal itu. Rupanya kau menyukainya ya. Rasakan ini. Yung Nim, katakan pada laki-laki itu, kamu sudah menemukan pria yang lebih baik darinya. Dan katakan juga kita putus. Maaf Opa, aku sudah menemukan orang yang mencintaiku dan lebih baik darimu. Jadi berhentilah menelponku sekarang ini dan kita putus. Apa-apaan ini Yunyim? Kau meninggal kemudian laki-laki yang tak ngajar itu. Maaf Opa, karena dia bisa melakukan hal yang tidak bisa kamu lakukan. Dia laki-laki yang tangguh. Anjir. Bahkan kau laki-laki yang tidak kompeten. Jadi mulai saat ini aku memutuskanmu. Tolong pergilah dari hidupku. Tolong dia. Jadi kita harus berpisah. Rupanya telepon pun ditutup oleh sang MC yang menutupnya. Anjir, sungguh-sungguh kisah cinta yang tragis di sini. Anjir, apa karena statusnya berubah semenjak itu hanya dengan mengubah setelah penampilan saja bisa merubah hidup aku begitu meyakinkan. Ya, memang aku goblok karena begitu naif sejak awal. Batin sang MC yang merasa sekarangnya lebih baik. Dan setelah perkelahian adu mekanik semalam, di sini di hari berpindah tempat di sebuah restoran. Halo, ini Biro Jodoh. Tentu saja kami tidak peduli dengan kondisi pelanggan. Kami hanya mencari wanita terbaik untukmu. Pelanggan, aku akan menghubungi kembali. Rupanya di sini seseorang yang memanggilnya. Gila, kenapa kamu melakukan itu? Aku berubah pikiran. Apa yang kau maksud? Jika aku mengingatnya dengan benar, ada wanita JBL yang lain yang mempermainkan hatiku saat itu, bukan? Apa yang kau maksud? Atau kamu sendiri yang ingin membayar sisanya untukku?
Ah, apa yang kau inginkan? Kau ini wanita laki-laki macam apa? Pindah sempat di sebuah restoran tempat nongkrong. Halo, kamu adalah orang yang dipilih untuk janji temu hari ini, bukan? Iya. Senang bertemu denganmu. Namaku Go Sang Ah. Oh, anjir, wanita yang sangat kawaii. Senang bertemu Anda, Nona. Kenalkan, nama saya Pak Yung Sik. Hehehe. Iya, senang bertemu denganmu. Rupanya di sini namanya Gong Ah. Apa-apa yang kamu inginkan lakukan sekarang? Iya, sederhana saja. Bantu aku membalas dendam pada para JBL-JBL itu. Apa? Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu di luar kontrak kita? Kenapa? Kenapa aku harus kamu pikir aku akan membantumu dengan itu? Jika kamu tidak mau, maka kembalikan uangku saja. Itu sudah berakhir, bro. Sudah berakhir apanya? Menurutmu Yong Yung itu bernilai 5 juta, ha? Terus apa yang harus aku lakukan? Kamu mengatakan 500 untuk 5 orang kan? Apa yang kau lakukan? Aku masih punya 2 lagi. Jadi biarkan aku bertemu dengannya 2 lainnya kecuali Yong Yung. Kamu mengerti kan? Dimulai dengan gadis yang berpura-pura baik itu akan kuhancurkan semuanya di dalam dirinya. Memangnya kenapa? Di sini sang MC teringat dengan perkataan sang. Memang kenapa jika perusahaan kecil tidak peduli dengan yang lainnya? Jadi, jika kau tidak maunya rencana hidup yang tepat pada usia itu, kenapa harus merasa kasihan padamu? Anjir, inilah dendam yang membuat sang MC menyala-nyala. Flying Yoga Room. Rantakan dengan tangan. Ayo kita semuanya, ayo siap 1, 2, 3 dan seperti itu. Letakkan pergelangan tanganmu di belakang bahu dan berikan kekuatan ke ujung kaki. Apa? Kenapa kamu tidak menjawab setelah membaca? Rupanya di sini. Jung pun meng-WA sang MC. Dia sibuk dengan pengobatan. Oh, begitu ya. Oke, angkat pinggulmu. Lihat ke atas. Mereka pun senam pilates di situ. Rupanya saat berolahraga, di sini Hyung Jin pun teringat waktu enak-enak kemarin. Anjir, rupanya aku masih pengen dia. Aku pasti gila. Kenapa tiba-tiba aku memikirkan itu? Dia itu memang pria hidupku benar. Profesor, maaf, tarik nafas dan lengkungkan punggungmu ya. Berpindah di kafe. Aku melakukan pekerjaan dengan baik kalau ini jadi aku punya waktu untuk bersantai. Dan aku mendaftar ke sini untuk mencari hubungan kita. Astaga, menjadi CEO sebuah startup di usia yang begitu muda. Kau memang luar biasa. Kamu berbicara yang baik, kamu pasti sangat populer di kalangan perempuan. Bukan, jangan menyebut seperti itu, Nana. Kalau kamu apa yang kamu lakukan, Nona Sang Ah. Oh, aku seorang guru SMA yang magang tentunya. Oh, guru itu pekerjaan yang mulia dan bagus. Apa kamu seorang pengajar? Wah, benar. Apa yang harus dilakukan? Aku datang hanya saat jam makan siang. Kupikir aku harus pergi. Maaf ya, tenan. Oh, sangat cepat. Jam makan siangmu sangat singkat ya. Oh iya, kalau gitu aku permisi dulu. Aku bersenang-senang sehari ini. Aku akan pergi dahulu. Oh, baiklah begitu. Nona Sang Ah, iya. Bisakah aku menghubungimu lagi nanti? Rupanya di sini sang laki-laki sangat terpesona dengan Sang A, tetapi Sang A tidak menanggapinya. Iya, tentu saja sambil berpura-pura baik. Memang ini wanita yang sangat membagongkan ya guys. Berpindah tempat di SMA Yungjun. Kamu beli tas baru ya? Benar, ya, suamiku memberikannya kepadaku untuk hari ini, jadi kami memakainya. Ibu-ibu rempong guru-guru di sini pun bergosip. Sangat romantis, aku sangat iri padamu, Profesor. Oh, tapi bukankah aku pernah melihat tas ini dipakai buku sebelumnya? Si Sang Ah, dia tidak punya tempat untuk mendapatkan uang yang membelinya. Apa yang melakukannya? Rupanya di sini Sang Ah pun jalan di depan ibu-ibu rempong itu. Dan rumahnya tas Gucci kesukaannya pun yang dipakai. Sang Ah, apa itu tas asli? Memangnya kenapa, Bu? Sang Ah, kamu nggak punya uang kan? Sang Ah, kenapa kamu pergi saat jam makan siang? Itu ada janji. Apa? Bukankah apa-apa, hanya Sang Ah yang terlihat saat akrab dengan para guru di sekolah kami. Itu dan dia pun tidak bisa menjawab kata-kata dari ibu-ibu rempong itu. Kita harus melihat itu ketika kami memperbarui kontrakmu, bukan? Kau tahu apa? Aku ini direktur. Iya, Bu.
Oh, maaf, aku tidak tahu kalau melanggar kontrak. Nggak perlu minta maaf. Pokoknya jangan bawa tas gitu lagi ke sekolah. Kamu mengerti? Iya, Bu. Maafkan aku. Iya. Sang A sangat jengkel kepada ibu kepala sekolah. Bukankah menyenangkan mendengar bahwa seorang kontraktor menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Ibu guru sang A, rupanya ada yang membagil dari sana. Seorang pria rupanya. Apa kamu tidak lupa janjimu untuk minum kopi denganku? Oh, langsung ke ruang UKS. Jangan terlalu memikirkan apa yang mereka katakan. Mereka hanya mengatakan karena mereka iri pada guru sang A. Iri padaku? Tentu saja, kamu masih muda dan cantik. Juga tas itu terlihat jauh lebih baik untukmu. Kamu terlihat trendy, cantik dan kaya. Oh, seperti itu kah? Aku membeli ini untuk kita minum bersama. Tahu kan, aku tidak punya niatan lain. Baiklah kalau gitu. Lihat kamu tertawa, kamu terlihat jauh lebih baik saat tersenyum. Benarkah? Iya. Minum sedikit saja dan rileks. Cheese, kita minum. Rupanya di sini mereka cheese dan minum. Maaf, tanganku kincir jadi kopinya jatuh di sini. Maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Oh, nggak usah repot. Aku bisa sendiri kok, Pak. Ya. Rupanya di sini sang pria pun mendekati Bu Guru Sang A. Dia punya motif tersendiri. Guru Sang A, apa kamu tahu bahwa kakimu sangat cantik? Sambil memuji pengen ya maunya. Enggak. Kupikir aku dapat membantumu dengan renovasi. Maksudmu? Kamu tahu kan, aku sudah masuk sekolah ini berkat presiden. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang datang saat ini.